kira-kira nanti kira-kira seperti apa itu? Boleh. Alhamdulillah. Tadi sejarahnya dulu deh. Iya. Sejarahnya dulu tuh Kadin menyiapkan acara namanya Feed the World ini. Feed the World dalam rangka Hari Pangan Sedunia. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa gitu, dan kewajiban kita tidak hanya memberi kecukupan pangan buat rakyat kita, tapi juga kontribusi kepada ancaman pangan dunia makin buruk. Ratusan juta orang terancam kelaparan akibat climate change dan financialization of commodities yang membuat harga komoditis itu tak terjangkau lah orang miskin di seluruh dunia. Nah, lapor ke Pak SBY. SBY menyambut hangat, tapi mengusulkan kenapa tidak diperluas. Makanya diperluaslah jadi 3, kemudian 5, 6 sektor. Komisi, 6 sektor di dalam ekonomi itu. Terakhir transportasi mungkin 3-4 hari sebelum acara, Anda bisa bayangkan tuh. Kemudian meluas lagi ke semua bidang, Kesra dan Polhukam gitu. Makanya jadi National Summit itu dari Feed the World gitu. Nah, idenya adalah pemerintah telah menyusun rencana kerjanya tentu saja, yang setahu saya tidak usah mengatasnamakan siapa-siapa lah. Yang setahu saya memang ada timnya yang dipimpin oleh Pak Kuntoro, Tim Jalan Jambu. Tim Jalan Jambu. Masukan juga kita sudah berikan ke sana, jadi tidak menunggu. Kan Kadin ini menyiapkannya sekitar 3-4 bulan ya. 3-4 bulan, juga tidak menunggu selesai semua. Jadi kita juga diskusi lah dengan tim Jalan Jambu. Nah, kita tidak pernah tahu hasil yang dipersiapkan oleh pemerintah itu, tapi National Summit ini diharapkan untuk menjadi kesempatan terakhir finalisasi dari konsep pemerintah itu. Jadi masih koma nih, menunggu supaya ada proses pemberian masukan kepada pemerintah gitu. Yang diharapkan pada akhirnya waktu pemerintah mengumumkan nantinya saya tidak tahu, belum ada penjelasan. Paling tidak penerimaan publik itu sudah lebih tinggi gitu. Isu-isu yang kontroversial sudah dibahas dan sudah didengarkan masukan-masukan. Jadi memang apa yang Anda katakan tidak seperti harapan Anda, ya betul, orang itu forum memberikan masukan. Jadi bukan forum apa yang ditawarkan pemerintah. Di komisi yang saya menjadi fasilitatornya dihadiri oleh sejumlah menteri, yang saya ingat saja Menteri Keuangan, Menteri Pariwisata, Menteri Perdagangan, dan Menteri Tenaga Kerja. Itu semua menteri itu mendengarkan dan duduknya juga di tempat duduk peserta. Saya di panggung sama reporter ya. Jadi posisi mereka mendengarkan dan diminta mendengarkan oleh Pak SBY. Walaupun di akhir acara 5 menit sebelum acara, 10 menit lah sebelum acara diakhiri, rasanya sayang sekali kalau mereka juga tidak memberikan pandangan kepada peserta gitu.
Bu Sri Mulyani dengan Pak Jero Waci, yang lain udah, mereka juga keliling sih, kan bidang ekonominya macam-macam, intersection, memberikan tanggapan Bali atau apalah, sambutan lah. Nah, berbeda ini dengan Infrastructure Summit, National Summit ini. Mungkin namanya terlalu besar ya. Iya. Kalau Infrastructure Summit, pemerintah menawarkan proyek-proyek, pemerintah pidato, semua menteri pidato, tapi sama sekali tidak mendiskusikan tentang faktor-faktor penghambat supaya proyek itu terlaksana. Jadi tidak dibahas misalnya bagaimana menyelesaikan pembebasan tanah untuk jalan tol. Nah, di National Summit ini justru penghambat-penghambatnya inilah yang disampaikan oleh peserta dan disampaikan saran-saran untuk menyelesaikan hambatan itu. Sehingga laporan setiap komisi nanti juga Anda bisa kopikan. Setiap komisi itu menghasilkan laporan yang disampaikan ke Menko pada hari yang sama. Anda bayangkan, jadi kita buat laporannya itu 30 menit saja. Jadi rapat komisi langsung rapat pleno. Gila lu, luar biasa acaranya tuh, luar biasa ketatnya gitu. Yang ya to a certain extent juga bernuansa menambah legitimasi sebetulnya gitu. Jadi ada ini semacam ada dimensi show-nya lah gitu. Jadi bukan semata-mata untuk cari masukan, tapi juga ya basa-basinya udah ada lah bahwa rakyat udah didengar gitu. Dan ini juga sebagian dari stakeholders kan, bukan semua stakeholders gitu. Nah, ada enabler, kemudian saran menyelesaikannya apa, berikut timetable, tapi timetable dari peserta. Jadi menurut peserta ini yang bisa diselesaikan dalam 100 hari, mana yang bisa diselesaikan dalam setahun terus sampai 5 tahun. Tablenya peserta yang membuat. Nah, logiknya dari masukan-masukan itu segeralah presiden mengumumkan rencananya. Ya, kalau di awal-awal dulu presiden itu akan mengumumkan rencana final pemerintah itu 31 Oktober. Jadi tidak lama setelah summit ini. Tapi kenyataannya tidak begitu. Nggak tahu, udah masalah Chandra, Bibit segala macam kan agak terganggu. Itulah kira-kira ceritanya. Oke. Nah, uniknya lagi sebetulnya pemerintah sendiri tidak menyampaikan rencana kerjanya secara utuh, cuma presentasi sekitar 20 menit oleh Pak Hatta Rajasa yang bahannya pun tidak boleh di-copy, tidak boleh disebarluaskan gitu. Jadi ya kita positif saja, positive thinking aja. Ya memang sedang difinalisasi dan menunggu finalisasinya setelah memperoleh masukan-masukan di forum National Summit. Nah, kan sebenarnya kalau kita ini kan sebenarnya kan kalau kita lihat sekarang di pemerintahan yang SBY yang kedua ini kan sebenarnya udah langkah yang bagus ini kan, karena untuk terpilih untuk karena dia pemilihannya hanya satu kali kan, jadi punya waktu untuk mempersiapkan ini kan. Terus kan sebenarnya udah ada kayak tim Jalan Jambu, dan sebenarnya karena sudah ada kayak punya pengalaman ini kan sebenarnya sudah punya kayak daftar inventaris masalah gitu kan, daftar inventaris masalah. Nah, cuma sekarang memang ada tadi memang menjelasin juga ada semacam untuk menunjukkan juga nih ke publik ini kan, ini ada upaya mendengarkan masyarakat gitu kan. Nah, tapi sebenarnya mungkin akan lebih menarik kalau kayak model Amerika itu kan. Jadi mau menjabat bulan Januari gitu kan, Desember atau November itu kan ketemu dengan kayak business leaders gitu kan. Yo, ini rencana saya kayak gitu.